mendengarkan secara langsung. Sebab apa? Banyak sekali artinya problem-problem yang kami terima, baik saya maupun dari rekan-rekan anggota dewan ini, yang dari dapil masing-masing yang menjadi keluhan dari masyarakat, baik kinerja daripada Satgas COVID-19 ini maupun kegiatan-kegiatan bansos. Rencana itu dipermudah sekali, Pak. Maksud dipermudah seperti ini, Pak. BPK hanya memesan dulu, Pak, nanti masalah harga dan sebagainya termasuk kontrak lapangan, Pak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa belum ada dana yang dikeluarkan untuk pembayaran ini. Dan kalau prinsip pengadaan barang jasa sebagaimana kita ketahui, Pak, barang yang ada dan nanti setelah pemeriksaan barang itu ada dan benar, bagus, tidak rusak, itu yang baru akan kita bayar. Jadi kontrak itu menyusul. Jadi saat ini belum ada kontrak, belum ada pembayaran, termasuk harga juga belum ditentukan, Pak. Nanti harga akan disampaikan oleh Bulog, dirundingkan dengan Dinas Sosial, penggunaan anggaran dan BPK-nya, Pak, tentang kewajarannya. Apabila nanti juga tidak wajar, Pak, di aturannya disebutkan bahwa nanti PA dan BPK mengajukan surat ke API ataupun BPK untuk diaudit masalah kewajaran tersebut. Saya kira begitu saja, Pak, di awal yang bisa saya sampaikan. Khusus untuk program sembako yang APBD, ini kita juga sudah anggarkan untuk bulan April, Mei dan Juli. Jadi 3 bulan dengan nominal 200.000 per bulan. Jadi sebenarnya bukan program sembako, namanya bantuan sosial pangan. Kalau program sembako banyak kawan-kawan yang protes sembako 9 katanya, Pak. Enggak sampai 9, kalau capai 9 rasanya 200.000 itu kurang juga gitu ya. Jadi bantuan sosial pangan dampak COVID gitu. Jadi singkat cerita, bergulirnya waktu 1 bulan Ramadan kita melakukan pendataan dulu agar jangan terjadi duplikasi ataupun tumpang tindih, mulai untuk bantuan pusat maupun bantuan APBD. Waktu yang sangat ya kita katakan singkat karena SDM kita juga sangat sedikit. Kami minta sama Bulog per hari, Pak, ya, per hari harus terdistribusi sampai ke titik pembagian. Ya pasti titik pembagian itu sampai ke titik kantor desa ataupun kantor kelurahan di seluruh Kabupaten Bengkulu, sekitar 157 desa kelurahan. Terdistribusi kepada tanggal 19 bulan 5 2020 pukul 11 malam, Pak. Cuaca waktu itu hujan, saya sudah konfirmasi dengan Pak Lurah, ada Pak Lurah sih, Pak, ya. Itu kantor itu naik ke atas, Pak. Mungkin nggak bisa langsung parkir ke kantor depan kantor lurah, munjal bahasa dusun kita nih. Udah pakai troli ya, apa namanya, Pak? Kangkong gitu. Ya mungkin situasi itu gitu ya. Jadi ditemukan KPM atau keluarga penerima manfaat Pak Herman itu di Lorong Iman RT 2 RW 1 Kelurahan Pasar Baru. Yang kedua Ibu Mala atau Pak Apriyadi Lorong Iman RT 2 RW 1 masih satu RT juga Kelurahan Pasar Baru, dan Pak Budi Irawan Lorong Iman RT 2 RW 1 yang dianggap memang rusak lah. Saya bagian pemasaran di kantor Bulog. Dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan ini saya yang melakukan pendistribusian juga, yang BIC yang melaksanakannya. Jadi dalam kegiatan ini seperti menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Seko dari bidang Dinsos tadi, ini memang permintaan dari teman-teman Pemkab diwakili oleh Dinsos itu pendistribusi harus dilakukan dalam tempo cepat, artinya mengingat tingkat kebutuhan yang cukup mendesak. Kita 4 hari yang sudah selesai. Jadi ada pun komoditi yang kita salurkan kemarin itu adalah 200 ton beras, Pak. Kemudian ditambah paket pangan lainnya yaitu terigu, minyak, gula, dan garam. Untuk dalam pelaksanaan sendiri ini kita awali oleh proses MOU yang dilakukan oleh Kepala Bulog dan Pak Perdana selaku Bupati. Ini ditindaklanjuti oleh permintaan dari Dinsos untuk penawaran harga dan jenis komoditinya. Ini sudah kita sampaikan ke teman-teman Dinsos. Untuk selanjutnya pengerjaan pemesanan dilakukan oleh Dinsos dan berdasarkan surat pemesanan itu kita laksanakan pendistribusian ke kelurahan dan desa yang telah ditunjuk pagunya masing-masing. Untuk permasalahan yang muncul terkait kualitas maupun kuantitas itu dalam hal ini mekanismenya adalah
seperti yang disampaikan oleh Pak Selamat tadi S1, teman-teman Pemkab nanti akan menilai hasil pekerjaan yang kita lakukan, kemudian akan dilakukan penyesuaian harga atau seperti apa nanti bentuknya, kita persilahkan teman-teman dari Pemkab untuk menyesuaikan. Di Bulog itu sendiri ada mekanisme penetapan harga yang telah diatur sendiri Pak. Jadi berdasarkan hal itulah surat penawaran harga itu kita sampaikan ke teman-teman di SOS. Mungkin sekian penambahan informasi yang bisa saya sampaikan Pak. Yang saya tanyakan, mengapa bantuan itu berupa sembako yang nilainya 200.000 dan mengapa bantuan itu tidak langsung uang aja, yang mana uang itu kalau menurut hemat saya itu lebih mudah. Kenapa 200.000 kita mengacu pada program sembako pemerintah, pada program BPIB, bantuan pangan non tunai. Itu 200.000 yang diprogramkan oleh Kementerian Sosial. Terus kenapa pakai natural? Ya, gitu kan? Karena ada pergub untuk pihak ketiga kita nggak bisa memberikan dalam bentuk uang tunai Pak. 200.000 itu ya secukupnya Pak, secukupnya untuk bahan bantuan pangan tadi gitu, nggak bisa kita mau nambahin gitu. Harga pembelian kita itu di angka 9.500, kemudian harga penjualan kita itu di 11.000 itu biaya loading. Di sini margin Bulog yang kita minta, kita tawarkan Pak, putus sebenarnya di angka 8,2%. Jadi ada margin sebesar Rp836 untuk Bulognya. Kemudian untuk minyak goreng sendiri Pak, ini pembelian kita modalnya itu 10.100, kemudian ditambah kemudian tukar biaya dan pajak PPN serta PPH yang kita potongkan itu kita tawarkan ke Pemkab Dinsos itu di harga 12.500 per itemnya. Kemudian untuk terigu ini kita tawarkan di Pemkab di harga Rp9.000 per kilogramnya. Kemudian untuk mie instan itu per bisnisnya itu kita tawarkan di harga Rp3.000. Kemudian untuk garam dapur ini kita tawarkan di harga Rp1.500 per bisnisnya. Untuk gula pasir ini di harga yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp12.500 untuk headnya per kilogramnya. Dan ini komoditinya kita kemas dalam bentuk plastik kemasan goodie bag Pak. Mungkin itu item yang kita distribusi yang kemarin Pak. Beras yang diberikan itu yang dipertanyakan ke Yudi tadi, beras premium apa beras video. Saya nggak mau berbicara beras raskin karena bahkan bagian beras raskin itu nggak ada Pak bibitnya Pak. Uni padi itu nggak ada, di dusun-dusun itu nggak ada. Saya nanya ada nggak batang beras raskin? Nggak ada. Ya kenapa bisa timbul beras raskin? Ya karena Bulog. Ya, saya udah ditegas seperti itu Pak. Kenapa bisa jadi beras raskin? Ya karena Bulog. Bibit beras raskin nggak ada. Saya udah dibilang seperti itu Pak. Kecuali kalau ada batang padi menghasilkan beras raskin, udah. Artinya ada tumbuh beras untuk orang miskin. Nah sekarang ini beras raskin itu ya karena Bulog. Jadi itu Pak, kalau menurut saya tadi Pak Jadi sudah disampaikan standar berasnya juga belum Pak ya? Untuk standar berasnya yang saya pakai Pak, tingkat kepakarannya itu 15%. Enggak, langsung ke berasnya aja Pak. Premium Pak. Premium ya kan? Nah standar premium nanti boleh nanti dia cari standar premium itu apa saja, tingkat kepakarannya berapa, bulunya berapa ukurannya. Mungkin itu dari saya, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudara ketua, wakil-wakil ketua, rekan-rekan anggota. Dari tadi obrolan kita alhamdulillah lumayan, masih banyak klasiknya. Kami mikir-mikir dari obrolan diskusi kita di ruangan badan musyawarah ini, pecahnya kalau bahasa oku lemah ini banggaan dalam ya kan. Belanja pajak segenap dulu kakek, yang penting ada pagu institusi kakek bayar sesuai dengan ini. Kalau lemah rasanya
Tadi keruan oleh Hargo juga kan itu. Ya, kami mungkin tidak runut Pak Ketua untuk yang dibicarakan. Namun situasi terkini, alhamdulillah ini baru yang pertama Pak Kadin, distribusi batu ini baru yang pertama kan. Alhamdulillah ini yang pertama Pak, kita sudah mendapat catatan. Insya Allah catatan yang ada hari ini akan menjadi perbaikan ke depan. Seperti rapat kita malam itu, saya sangat sepakat kalau tidak untuk saling menyalahkan, tapi harus jadi catatan perbaikan kita semua Pak, khususnya bapak-bapak sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Namun tadi, oke, harga sudah dipaparkan, Pak Yudi sangat jelas menyampaikan pengen itu salah satu yang ingin transparansi untuk masyarakat Kabupaten Roboba, makanya kita pengen tahu sedetail itu. Tapi dari catatan Bapak tadi kami tetap tidak ketemu Pak. 11.000 beras baru ketemu harganya, waktu dekat juga dengan 200. Real secara visual di lapangan jauh dari pagu 200.000. Bulog hari ini ingatkan kita lagi dikit untuk bulog. Kita beli lagi masih ada yang lain itu, apalagi nak free. Kami beli, pemerintah daerah beli melalui dinas sosial, lagi masih ada yang lain itu, apalagi nak free, nak gratis dari bulog. Tolong dicatat itu Pak. Kami sudah sangat tegas dengan Kadinsos juga rapat beberapa waktu yang lalu, kami sudah menegaskan hati-hati Pak. Kami menyadari dengan tipikal masyarakat kita Indonesia, apalagi OPU, kalau Bapak dapat potensi 100 jelas tidak, tapi tolong diminimalisir kesalahan dan kelalaian yang ada. Nah, tegas Pak Mati kita ngomongkan, ya kelompoknya aku galak Pak belanja modal itu Pak. Aku galak belanja, bisa lah buat memo email. Ngembek-ngembek dulu dengan bulog ya, sekendak dulu kan, bagi-bagi dulu. Mama memo itu jangan bisa tanda tangan deh. Beras busuk potong, geti, premium misalnya kan. Itu ala kamu rasa 4 miliar itu. Jadi itu Pak, lebih bagus sedikit dari kami sidak kemarin Pak Bulog waktu ini Pak. Kalau kita sidak kemarin di gawatnya beras itu Pak, amalin agak lebih keras sedikit Pak. Tapi busuk juga masih sama Pak ya Pak Ketua. Iya, coba mana aku nak beli 20.000 kakak tuh berat Pak Ketua. Tidak trailing gitu, menangani siko kan. Tapi terbukti itu bukan fitnah, bukan apa-apa dengan Bulog. Mohon maaf, ini kami harus kami sampaikan Pak. Kami tidak menyalahkan Pak. Sekali lagi ini untuk perbaikan. Setahu kami, pendengaran kami, tapi tidak tahu. Mohon maaf kalau ini salah. Di pandemi ini Pak, PPH itu terhindarkan. Pribadi pun bisa lepas dari pajak. Ini kan jelas untuk mengatur ke masyarakat. Kok masih ada catatan PPH kamu tadi? Aku pengen informasi Pak, setahu aku ini ada kompensasi terkait dengan PPH untuk pengentasan pandemi ini COVID-19. Tujuan kita kan ini untuk meringankan beban masyarakat bantuan itu. Kok masih dibebani juga dengan PPH di hitungan tadi? Aku pengen penjelasan itu, aku pengen informasi. Mohon itu minta aku yang salah Pak, minta aku yang salah. Tapi aku mohon informasi ya terkait dengan itu. Karena dia hasil pelajuk sebelum tadi masih terdengar ada PPH. Kalau PPH dari pagu yang ditawarkan 4 miliar, PPN 10%, PPH misalnya 2%, jadi 12%. 12% dengan 4 miliar besar, Pak, lumayan duitnya. Artinya PPH itu sudah bisa berapa ribu kakak lagi terbantu. Jadi kami mohon informasi, terima kasih. Mungkin nanti akan kita coba cross check lagi ke kantor pusat Pak. Apabila nanti memang ada edaran atau instruksi penghilangan PPN atau PPH, maka akan kita hilangkan dari struktur harga penawaran kita ke PMK. Mungkin itu Pak. Nanti akan kita kaji lagi dengan kantor pusat. Terima kasih Pak. Dinas sosial ini sudah seharusnya cek terlebih dahulu standarisasinya masuk atau enggak. Kalau memang standarisasinya di lapangan tidak masuk, dinas sosial maupun satuan gugus tugas harus menyediakan layanan keluhan bagi masyarakat. Sampai ke masyarakat, Bapak Ibu sekalian, tanggal 19 mulai distribusi beras, garam, Indomie goreng. Kalau tidak sesuai yang Bapak terima, tidak sesuai mutu Bapak terima, komplain dengan kepala desa terdekat. Dia tidak mendengar itu. Kemudian kemarin juga saya dengar ada kiranya penjelasan, ada permohonan maaf dan lain-lain di bulan suci ini. Jadi wajibkanlah secara moral kita saling memaafkan. Tapi kalau untuk kebijakan publik tidak seperti itu. Di kebijakan publik ini tidak boleh trial by error. Tidak boleh kita coba dulu, nanti kalau ada kesalahan kita perbaiki, bukan seperti itu.
Jadi kebijakan publik ini harus final. Segala situasi yang akan memungkinkan arah terburuk harus diantisipasi lebih awal. Dan cerita bahwa kita akan membagikan bantuan pangan ini tidak cerita hari ini saja dan 4 hari sebelum tanggal 19 atau sesudah. Kita telah melakukan rapat beberapa bulan sebelumnya. Disampaikan di sini dengan jelas 25.000 Pak akan kita bantu melalui bantuan dari pemerintah Kabupaten Oku. Anggarannya 12 miliar, 4 miliar 1 bulan. Akan ada 3 bulan. Kemudian pada saat itu dijelaskan bahwa sembako akan kita ambil, kira-kira masyarakat mengambil kalau tidak salah di warung-warung seperti yang dilakukan oleh bantuan pemerintah pusat. Itu pernah dijelaskan, itu dulu Pak Kadinnya. Pernah dijelaskan di sini. Artinya skema untuk pembagian bantuan ini pun dari awal sudah dipikirkan. Saya tidak tahu penjatuhan pilihan kepada Bulog. Jadi kalau dijelaskan seperti tadi, sebagai kita sama-sama mengetahui peraturan asas penyelenggaraan pemerintahan, saya yakin tidak bisa kita terima. Saya yakin Bulog melakukan penawar, buktinya ada MOU. Kemudian kualitas beras pasti sudah tahu, apa-apa yang dibeli sudah tahu. Kan itu. Atas kejadian yang ada untuk kebijakan publik ini, atau gugus tugas melalui dinas sosial, Bulog harus bertanggung jawab. Cerita cuaca dan lain-lain itu sudah cerita Bos Meyer, lain soal. Yang untuk bansos berapa? 12 M. Kalau 12 M ini kembali ke desa-desa apa? Sekitar luar biasa. Bukan berarti saya mendampingkan Bulog. Cuma kalau mendengar keterangan Bulog tadi perlu Pemda artinya mereview kembali. Karena memang mereka berdasarkan keuntungan. Kalau saya lebih profesional lagi Pak Yogi. Kalau dia ngambil untung yang wajar dan tidak terjadi kasus seperti ini, ya masalah. Nggak masalah. Ya, kita hargai dia profesional lah. Artinya sebagai badan mengambil untung, mengambil profit ya. Cuma kalau sudah kasus seperti ini, ya tolong Pemda direview lagi. Kita lebih menghidupkan ekonomi masyarakat. Dan yang terjadi seperti ini, kami minta jadi perhatian, tolong direview kembali. Kalau persoalan ini saya bilang melanggar hukum Islam Pak. Iya, hukum Islam itu jelas kok, ya kan? Ada pembeli, ada penjual, ada barangnya, ada harganya, ada tempatnya, dan di tempat yang terang-terang. Kalau begini, kalau bergulir masalah ini ya mungkin yang lebih tepat ya jaksa sama polisi yang bisa berbicara. Jadi itu ilustrasi dari saya. Harga belum. Kalau untuk harga memang belum Pak. Untuk mekanisme penagihan itu nanti akan kita lampirkan berita acara. Nah, di harganya saja sudah Belum Pak. Belum. Jadi saudara berani kasih barang dulu baru orang kalah. Artinya kita percaya Pak dengan Pemkab. Nah, ini tawar-menawar. Nggak boleh barang itu yang diberikan tidak ditawar, nggak boleh. Tawar dulu tetap. Nanti pasti ditawar. Saudara berani kasih barang dulu, ditawar saja enggak? Atau dinas sosial sudah berkomitmen kira-kira membayar sesuai dengan apa yang ditawarkan? Nah, artinya dinas sosial sudah final ini. Nah, akan membayarkan sesuai dengan harga yang ditawarkan. Nah, nanti ditawar. Kemudian dinas dari Bulog bersedia ditawar. Ini akan Penawaran dari teman-teman di sosial nanti akan kita kaji Pak. Kemudian ini kan di perusahaan kita ada aturan tersendiri itu dasar penetapan harga ini akan kita teruskan. Dan selama itu sesuai dengan harga pasar itu akan tetap terjadi deal Pak. Barang yang saudara distribusikan sebelum sampai ke masyarakat, ada tidak mengecekkan kualitas beras? Pakai besi itu apa, diminta buka dulu karung satu sampel. Itu dilakukan di desa dan kelurahan Pak. Ada Pak. Jadi ketika barang sudah sampai ke desa dan kelurahan kita cek. Iya. Bukan sebelum diberangkatkan. Belum bukan. Pada saat diterima di kelurahan. Bulog itu mengambil margin berapa? Ini mau saya rinci per item atau? item ya.
Untuk tingkat margin yang kita tawarkan Pak, untuk di komoditi berasnya itu 8,2% Pak. Pak, jangan ditawarkan, karena kita mau berbicara. Artinya begini, ini kan belum final, ya kan? Selalu artinya berbentuk penawaran. Padahal ini sudah didistribusikan. Dan Bapak juga nggak mau rugi kan, seperti saya bilang tadi kan? Ya, nggak mau rugi kan? Iya. Nah sekarang marginnya berapa? Kalau sudah tahu dari masyarakat aja. Kalau sekarang dari perusahaan itu minimal 2,5% Pak. Nah, Nah kan itu kan. sudah dikasih tahu dengan dinas sosial sebelumnya. Secara lisan sudah Pak. Tinggal dinas sosial minta berapa? Tinggal kita tunggu penawaran harga kembali. Maksimal keuntungan berapa Pak? Kalau buruk itu minimal 2,5%. Berdasarkan aturan. Minimal 2%. Ya, jadi maksimal keuntungan 10% berdasarkan aturan. Bulog jangan aja turun dari 2,5%. Iya. Iya. Nah sekarang patokan Bapak 9.500 dengan 11% itu 11.000 itu berapa persen? Dibagi aja Pak, 9.500 dibagi 11.000 berapa persen itu? 27% ya kan? Ya Pak, di dalam harga pembelian ini kan ada biaya-biaya umum Pak. Ada biaya kemasan, ada biaya juga survei. Biaya kemasan kan sudah diberikan satu-satu Pak, 4.500, ya kan? Artinya kan di luar dari harga itu. Ya, jadi kalau Bapak tadi berbicara harga patokan modal sudah dapat profit 2,5% itu adalah 9.500 dan sekarang penawaran jadi 11.000. Pak, untuk harga pembelian kita itu 9.500 Pak, kemudian ada biaya di dalamnya biaya kemasan, kemasan teknik itu Rp113 per kilogramnya, kemudian ada biaya survei itu Rp19, kemudian ada biaya ops namanya Pak Rp15, kemudian ada biaya umum itu biaya umum ini dipatok oleh kantor pusat, rinciannya adalah biaya pegawai, biaya kantor dan biaya pajak itu sebesar Rp124, biaya angkutannya itu dan biaya upah bongkarnya itu Rp250 per kilogram, kemudian biaya operasional itu Rp60 dan biaya Pak karena ini sumber modal kerja kita itu dari pinjaman Baik Pak. Ya, jadi saya tetap memberi masukan kepada Anda. Ya, terlalu banyak Pak. Artinya kalau saya ya lebih cenderung ya kita mau ngikutin perekonomian desa seperti yang Bapak sampaikan, biar pengusaha-pengusaha di kampung di dusun-dusun juga hidup, warung-warung kecil itu hidup, ya kan? Dan masyarakat bisa memilih, ya kan? Mungkin tidak beli minyak sayur yang lebih bagus atau memang lebih murah dari situ. Ya kan? Kalau seperti ini, saya dengar dari beberapa teman tadi, kami lebih menyarankan ya kalau berebutnya bisa ditinjau. Artinya kita berikan langsung kepada masyarakat, masyarakat bisa memilih. Kalau bicara beras itu premium atau tidak premium, saya tidak bicara angka harga pimpinan karena saya tidak terlalu paham mengenai bisnis perperasan ini. Tapi yang saya ketahui, kalau di angka beras premium 11.000, harganya masuk. Beras premium itu di angka 11.000. Benar. Karena kebetulan pimpinan saya punya rumah makan, standar rumah makan itu 10.300. Itu sudah standar rumah makan. Kalau standar rumah makan itu mudah-mudahan layak untuk dikonsumsi Pak Bulog. Jadi itu saran. Kalau masalah kualitas kami meyakini itu bukan beras premium. Selanjutnya kami berharap Bulog segera berupaya untuk membuat terobosan bagaimana masalah sembako-sembako yang tidak layak ini untuk sekabupaten Oku bersama dinas sosial atau lewat camat segala macam kalau sudah tidak lanjut. Jadi sembako ini sepertinya dipukul rata ini, semua masyarakat dapat. Jadi kalau saya cerita Pak, saya juga termasuk di data awal. Tapi alhamdulillah karena perangkat desa Tanjung Baru itu sadar, dikonfirmasi ke saya, Pak, nama kamu dimasuk ke RT, harus apa tambahan ini kan? Jadi untung dikonfirmasi,
Nah jadi bayangkan data itu kebanyakan ditembak langsung. Jadi harapan kami dinas sosial itu harus dievaluasi data yang sudah ada itu yang pertama. Yang kedua, judul dari bantuan ini bantuan sosial terdampak COVID. Agak tidak masuk logika Pak Dinsos. Yang kamu dahulukan bantu ini bukan yang terkena corona malah uang yang terdampaknya itu bingung aku dampak yang mana, apa secara ekonomi, apa secara apa. Karena sampai sekarang pimpinan warga Kabupaten Oku yang diisolasi di Hotel Batu Raja mendapat sembako cuma beras. Tidak seperti masyarakat yang secara alfiah di luar ini yang belum tahu kena corona atau tidak kena corona. Ini rakyat Pak Dinsos, sekali lagi ini rakyat sudah diisolasi 40 hari karena hasil swab belum keluar, cuma Bapak kasih beras. Ini sudah sering saya ingatkan Pak Dinsos, dinas kesehatan ini gelapakan, kalau tidak Bapak bantu sembako yang isolasi ini. Bapak diperintahkan oleh Gus Covid, saudara A harus isolasi 14 hari. Tapi Pak Dinsos tidak nunjuk bantuan mereka, ini makan apa? Dari pendataan ini baik, kamu sudah tidak serius. Lah ini judulnya bantuan yang terdampak corona. Kamu dulu kan yang terdampak yang positif corona ini apa nasibnya? Sampai sekarang tadi pagi aku telepon yang di sekretariat terkena corona itu di Hotel Batu sudah 40 hari hasil swab belum keluar. Itu udah pacak untuk hasil swab itu sekarang harus keluar Pak Dinsos. Karena lab itu sumbakse, bukan ngangai Kabupaten Oku ini bayang itu. Jadi kita harus sabar nunggu. Nah kalau kamu udah kasih jaminan dengan keluarga si pasien ini, mama kamu nak mutus mata rantai ini. Jangan Pak Dinsos waktu rapat malam itu membayangkan ketakutan berdasarkan WHO segala macam corona bakal selesai di 2024 habis periode kami. Nah jadi tidak usah terlalu naif bapak-bapak sekalian ini memandang ke hal yang terdampak corona, cuma yang corona sendiri tidak kamu tanggungi. Terus siapa yang dianggap dielu-elukan pahlawan di pemutusan rantai corona ini? Kawan-kawan kesehatan Pak Dinsos. Itu perawat yang jago di Hotel Batu Raja ini. Tidak kalah simpatinya kamu. Tidak kamu bantu mereka sembakonya. Tuh saat dia harus keluar, ketemu anak istrinya dia dinyatakan positif corona. Walaupun dia semiliar Pak Dinsos, tidak laku kalau dia kena corona. Warung nutup pintu, menunggu corona belanja. Sekali lagi Pak, saya minta tolong dengan Pak Dinsos ini. Bantuan ini Pak judulnya dampak corona. 1 bulan Pak Dinsos dapat 4 miliar. 4 miliar Pak Dinsos belanja dengan Pak Bulog. Karena itu. Jadi barang ini bisnis gelap ini Pak Pimpinan. Secara hukum Islam memang betul itu nyalai. Tapi kalau ini seolah-olah corona ini malah dibuat lama. Agar 4 miliar sebagainya tak berjalan. Bantuan sosial dengan Pak Bulog tak berjalan. Ini yang kami khawatir. Kalau kita berleha-leha dengan dampak corona ini salah Pak. Giliran Dewan kritis diomongkan Dewan tidak peduli dengan kemanusiaan. Salah, kami ini peduli, tapi gugus COVID ini sekali lagi, Kak Yopi, gugus COVID ini selalu menilai diri gugus COVID di depan kacau, Pak. Ya kalau Bapak Dinsos berkacau, kalau Bapak ngomongkan Bapak itu tidak ganteng, Bapak tidak sehat. Nah tapi kalau ganteng Bapak itu dipuji oleh uang, alat ganteng Bapak itu positif, Bapak ganteng. Hasil dari kerja kamu itu masyarakat yang nilai, jangan diri kamu sendiri, seolah-olah kamu sudah lakukan hal yang terbaik. Kalau saat rapat sudah melakukan semua hal sesuai dengan prosedur. Jadi kalau model seperti ini, kaget dulu Pak masalah Bulog itu, data di 25.000 ini dulu. Benar tak 20.000 ini? Jangan ada 4 miliar dihabiskan, 10 miliar dihabiskan. Jangan. Setelah ada data real dari
Dinsos ini baru bicara ke Bulog. Tidak mungkin Bulog negara rugi mungkin dia cak ini sejalan. Tidak mungkin diajukan 25.000, Bulog kan jadi 20.000, kiamat dunia ini. Sekadar barang real kayak Bulog nang untung, benar kok? Apalagi perkara barang lebih-lebih. Jadi tolong Pak, ke depan ini data itu kami minta dievaluasi dan yang di desa-desa itu Pak bila menurunkan tim untuk ngecek benar tak barang ini. Kalau ketua pegawai negeri Pak lah berukin segala macam ini masih nak kamu jual semaku itu ada sehat kan? Tidak mungkin kalau data itu sudah berapa bulan ini tidak sampai. Karena kita selalu berkoordinasi apakah memang itu tidak disampaikan ataukah data itu di mana posisinya kita belum tahu. Tetapi begini Pak, di sini ada saksi hidup Pak Camat Dr. ini. Pasien COVID yang pulang, yang isolasi, ada donasi. Kita tidak sebutkan ada donasi. Sekarang pun juga sembakonya itu masih bersisa sekitar 150. Kami memberikan ke pasien itu bertahap, minggu ini kasih, minggu ini kasih. Lewat kepala puskesmas juga, ya Pak Camat. Di Dusun 5, ini Kemalang, di Helindo, melalui kepala puskesmas Kemalang Raja, melalui kepala puskesmas Sukaraya, melalui kepala puskesmas Tanjung Baru, mereka yang ambil dan mereka yang memberikan. Bantuan itu ada donasi yang memberikan. Sekarang bantuan juga masih bukan bersisa, tinggal waktu minggu ketiga kami berikan lagi. Nah, masalah data itu kita lihat dulu, apakah data itu memang sudah disampaikan atau belum diterima, kita belum tahu. Nanti kita koordinasi Pak. Jadi kalau dibilang tidak ada data ya saya tidak terima sebenarnya. Jadi dari beberapa poin saya simpulkan dari pertemuan kita ini, satu, kualitas yang dibagikan ke masyarakat banyak yang tidak sesuai. Yang kedua, diminta transparansi dalam distribusi termasuk kolosal daripada kontrak perjanjian. Kemudian ketiga, mengevaluasi, artinya kalau memang dalam waktu dekat ini persoalan-persoalan yang kita kritisi oleh masyarakat ini bisa diperbaiki oleh Bulog dan masyarakat dan pemerintah, apa tidak sebaiknya dengan bantuan tunai. Itu yang diinginkan oleh teman-teman tadi ya. Sebab apa, dengan memberikan bantuan tunai itu menurut diskusi kita tadi manfaatnya. Yang keempat, kalau saya amati koordinasi kita sangat perlu ditingkatkan, baik koordinasi antara instansi dengan COVID tadi, dengan media, LSM, dan termasuk koordinasi dengan anggota DPRD.